Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Bapak Profesor Dr. Haji Masnun, dan juga sahabat lama saya beliau. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau dan seluruh pimpinan di UIN Mataram selalu diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wakil rektor dan para pejabat utama, para pimpinan struktural UIN Mataram yang juga saya hormati, bersama saya di atas panggung Bapak Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Profesor Akun Wakatun, dan seluruh bapak-bapak dan ibu para peserta dan para hadirin dan hadirat sekalian. Dan khusus tentu yang saya banggakan dan saya cintai, seluruh mahasiswa dan mahasiswi UIN Mataram. Semoga ananda semua para mahasiswa-mahasiswi dibukakan pintu ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, di awal pekan ini, kita bersama dapat hadir dalam suasana yang aman dan nyaman, dalam kesyukuran dan kesukacitaan, juga masih dalam suasana bulan Syawal, bulan Silaturahim, dalam rangkaian ekspos penelitian, hasil-hasil penelitian dan publikasi dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama tentu setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua mengapresiasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama ini karena alhamdulillah cukup banyak publikasi dan karya-karya keilmuan yang dapat hadir di tengah masyarakat melalui wasilah dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. Harapan kita semua tentu bapak-bapak dan ibu, seiring dengan tantangan yang semakin kompleks ke depan, bagaimana menghadirkan agama agar tetap menjadi sumber inspirasi kehidupan, bagaimana menjadikan agama itu menjadi agama yang hidup di tengah-tengah kita. Maka tentu kita berharap seiring dengan tantangan yang semakin kompleks itu, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang bisa terus meningkatkan publikasinya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tentu saja, sebagai bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan kehidupan keberagamaan yang sehat di negara yang kita cintai. Karena itu, kerjasama dengan UIN Mataram tadi kita letakkan dalam kerangka bahwa kita memang bekerja itu harus kolaboratif, harus saling membantu, saling melengkapi satu sama lain. Dan itulah salah satu esensi dari urdu social behavior yang sudah dikembangkan dalam Al-Quran dan tercermin dalam kata lita'aruf. Ta'aruf itu saling belajar, saling mengisi, dan saling mengenal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dua hal saja pada kesempatan. Pertama, terkait dengan kebetulan saya diamanahkan sebagai ketua organisasi alumni Al-Azhar itu di Indonesia. Dulu guru kita Bapak Profesor Dr. Al-Habib Muhammad Quraish Shihab yang memimpin, lalu kemudian saya diberikan tugas untuk melanjutkan kepemimpinan oleh Fadilatul Imam Akbar Syekh Ahmad Muhammad Al-Farid. Saya ingin menyampaikan yang pertama tentang tawajuh Azhar.
apa arah yang hendak dikembangkan oleh Al-Azhar, baik dalam konteks keislaman maupun kemanusiaan. Ada 5 hal yang saya catat. Pertama, tentang keislaman itu ada 3. Yang kedua tentang kemanusiaan itu ada 2. Yang terkait dengan keislaman, concern Al-Azhar adalah yang pertama itu taktik al-fikril mutafaqih, mendekonstruksi, mempreteli pemikiran muslim, mendekonstruksi dan mempreteli dan membedah, mengkritisi dan meruntuhkan basis argumentasi dari pemikiran ekstrim. Itu tentu merupakan kerja-kerja intelektual. Dan Al-Azhar sangat serius. Bahkan kalau kita lihat dalam kepemimpinan Fadilatul Imam Akbar Syekh Ahmad Muhammad Al-Khalid, bagian yang pertama ini adalah salah satu prioritas yang terus-menerus disuarakan. Kalau kita sederhanakan secara sangat ringkas adalah terkait dengan bagaimana kita memandang Turas. Kalau posisi Al-Azhar terhadap Turas, khazanah keislaman yang ditulis oleh para ulama sebagai interpretasi atau reinterpretasi dari norma-norma yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, itu kalau diisarkan adalah nahnu nukarrim wa nuqaddiru turasa walakin la nuqaddis. Kami menghormati dan mengapresiasi turas, tetapi tidak mensakralkan. Ini posisi Al-Azhar. Jadi kalau kita lihat arah dari konten-konten yang termasuk yang menjadi bahasan di dalam Al-Mu'tamar Al-Alami di Tajdid Fikri Dini pada 2 tahun yang lalu yang dilaksanakan di Al-Azhar, itu adalah bagaimana memahami dengan benar dan meletakkan secara proporsional teks-teks keagamaan yang ada di dalam kitab-kitab Turas. Kita bukan bicara ayat atau hadis ya, tapi teks-teks keagamaan yang ada di dalam kitab Turas dan mendayagunakannya secara maksimal untuk mengembalikan marwah Islam dan umat Islam di dalam kontestasi peradaban sekarang maupun masa yang akan. Nah, ini juga yang kedua menjadi sesuatu yang sangat diseriusi oleh Al-Azhar. Karena itu tidak heran bapak-bapak dan ibu serta ananda semua, dalam beberapa waktu terakhir itu banyak sekali pandangan-pandangan keagamaan Al-Azhar yang bahkan bagi sebagian kalangan itu sangat mengejutkan. Walaupun kalau kita lihat dari esensinya itu sesungguhnya mencerminkan maqasidus syariah, mencerminkan al-qiyam wal mabadi al-ulya di Islam. Tapi karena bertentangan atau tidak sejalan secara literal, secara harfiah dengan teks-teks yang ada di kitab-kitab fikih, maka kadang mengejutkan bagi sebagian orang. Saya ambil contoh saja 14 pandangan dari Gramsci terkait dengan isu perempuan. Dari 14 pandangan itu banyak yang terkejut dan bahkan kontra terhadap itu. Gramsci itu yang misalnya dalam konteks sosial politik ya, memberikan ruang yang betul-betul sama, setara antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, antara laki-laki dan perempuan. Lalu dalam konteks domestik ya, hubungan suami istri, itu juga ada beberapa hal yang tegas sekali Fadilatul Imam, termasuk pengharaman untuk memukul perempuan dengan alasan apa yang secara selintas mungkin kalau kita melihat dari kajian-kajian para ulama, termasuk kembali misalnya kepada harfiah wahjuruhun nabil madaji'i wadribuhun, itu seakan-akan tidak sama atau tidak sesuai, tetapi ada penalaran, ada pemahaman komprehensif yang menyebabkan Gramsci
dan juga Majma'ul Buhuthil Islamiyah di Al-Azhar serta Hayat Kibarul Ulama sampai pada kesimpulan. Nah, ini bagian dari untuk menunjukkan ruh Islam. Karena seringkali kalau kita bicara Islam dalam tataran formalitas atau tekstualitas dan melepaskannya dari konteks, maka yang terlihat adalah Islam yang memang solid, tetapi pada saat yang sama juga terlihat kaku dan tidak mampu menjawab tantangan-tantangan. Ya tentu ini sekali lagi bukan terkait dengan norma, tapi lebih kepada interpretasi. Kemudian yang ketiga tentang keislaman, Al-Azhar itu sekarang, bukan hanya sekarang sebenarnya, tapi beberapa waktu terakhir itu juga memberi perhatian sangat kuat ya, kepada aspek bahwa bidul ifta wal fatwa, yaitu hal-hal yang terkait dengan fatwa dan memberikan fatwa. Karena Al-Azhar melihat bahwa salah satu sebab dari hiruk-pikuknya kehidupan sosial kita, bahkan konflik-konflik di tengah masyarakat khususnya antar umat Islam, ketegangan yang terjadi di banyak tempat di negara-negara Muslim, itu adalah karena demikian banyaknya fatwa-fatwa yang tidak bertanggung jawab. Tidak bisa berfatwa, tapi memaksakan diri untuk merubah keadaan, memaksa orang untuk mengikuti diri. Ini problem. Dan Al-Azhar melihat secara cermat masalah-masalah itu, karena itu ini menjadi concern bagi Al-Azhar. Dan kalau kita proyeksikan pandangan Al-Azhar di Indonesia, maka tidak berlebihan kalau saya bisa katakan juga bahwa tiga hal ini juga menjadi concern kita di Indonesia. Bagaimana pemikiran-pemikiran ekstrim ya, yang tumbuh dan berkembang, yang disirami oleh multifaktor, dan banyak di antara faktor ini bukan faktor agama, ada faktor sosial, ekonomi, politik bahkan, itu kita dekonstruksi bersama-sama. Dan kerja dekonstruksi itu bukan kerja di perempatan, bahkan bukan kerja di masjid, tapi itu kerja di kampus-kampus. Kerja di ini. Apa yang Anda bisa lakukan untuk mendekonstruksi, untuk mempreteli pemikiran itu? Jangan sampai nauzubillah Pak Rektor justru di kampus menjadi tempat berkembang biaknya pemikiran saya. Nauzubillah. Karena itu kita para juru bicara agama. Siapa juru bicara agama? Ya kalau di Lombok para tuan guru, para kiai, para asatidz, para intelektual muslim, tokoh-tokoh ormas Islam, tokoh-tokoh agama. Inilah para juru bicara agama. Kalau mereka hadir di tengah publik dengan narasi yang tidak menenangkan tetapi justru meresahkan, yang tidak mencerminkan kepahaman peradaban yang baik, tapi justru mencerminkan hal-hal yang tidak baik, agama pun lama-lama akan dijauhi oleh manusia. Jadi penting juru bicara agama, para tokoh-tokoh agama, ya termasuk kita semua yang ada di ruangan, yang sudah jadi tokoh ataupun yang mau jadi tokoh, yang jadi intelektual, calon intelektual semua, kita ini akan jadi juru bicara agama dengan ruang yang berbeda-beda, lingkup yang tidak sama, spektrum yang lebar dan sempit, tapi semuanya akan memerankan. Karena itu penting bagi kita untuk bisa meletakkan teks-teks keagamaan itu dalam posisi yang tepat. Nah, kemudian termasuk yang ketiga juga bahwa betul fatwa kita ini penting sekali di Indonesia. Jadi kita harus mengerti betul, sehingga kalau kita letakkan dengan tepat, kita tidak akan mengalami split personality antara loyalitas kepada agama dengan negara. Yang dipesankan kadang-kadang itu ada kontradiksi. Tidak ada kontradiksi. Karena negara itu dalam
Khazanah keislaman bukan sesuatu yang baru. Bahkan kalau kita lihat, orang sering mengatakan konstitusi pertama itu katanya Piagam Madinah. Kalau menurut saya, ya mungkin kita bisa berdiskusi panjang terkait dengan itu. Bahkan konstitusi pertama dalam Islam itu bukan Piagam Madinah. Bagi saya adalah Bai'atul Aqabah As-Tsaniyah. Karena pada Bai'atul Aqabah As-Tsaniyah ketika 75 orang Madinah datang ke Aqabah ke Mina untuk berbaiat kepada Rasul, 73 itu laki-laki dan 2 perempuan. Di situ isi baiatnya itu kan baiat tentang kesetiaan dan saling bela, mengikat dalam kesetiaan. Kalau baiat pertama itu kan tentang jangan mensekutukan Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengumpat. Tapi kalau baiat Aqabah yang kedua, taat pada keadaan senang ataupun susah, kan begitu. As-sam'u wa tha'ah, ya fil mansyat wal makrah. Itu kan komitmen. Jadi bagi Islam membangun satu komunitas yang berbasis pada visi yang sama, membangun satu negara, satu sistem politik, itu bukan sesuatu yang asing. Karena itu tidak ada kontradiksi sudah kalau kita letakkan masing-masing pada tempat. Ya, kemudian ada 2 hal yang terkait dengan isu kemanusiaan yang juga menjadi concern bagi Al-Azhar. Yang pertama itu adalah ta'ziz al-amnil ijtimai wal mujtama'. Jadi mengokohkan ketahanan sosial dan masyarakat. Nah, Bapak-bapak saudara, mengokohkan ketahanan sosial dan masyarakat ini. Apalagi kita di Indonesia sebagai bangsa atau negara yang memiliki heterogenitas yang sangat. Karena itu saya berharap juga bahasan-bahasan kita tentang agama itu juga kita kaitkan dengan dengan upaya-upaya untuk memperkuat ketahanan sosial dan masyarakat. Nah, saya lihat contohnya saja ya. Ulama-ulama kita dari dulu ketika mereka berdakwah itu selalu berusaha meletakkan Islam di Indonesia ini tidak hanya sebagai norma saja, tidak hanya sebagai doktrin saja, baik itu doktrin keimanan ataupun ritual ibadah. Tapi oleh ulama kita dicoba jalan bagaimana Islam di Indonesia ini juga bisa membangun spiritualitas kolektif. Lalu lebih lagi bagaimana supaya bisa menjadi daya untuk menginspirasikan transformasi sosial. Apa contohnya? Halal bihalal. Kalau kita lihat halal bihalal hanya dari sisi ritualnya, itu kan halal bihalal dari Idul Fitri. Ritual Idul Fitri 2 rakaat salat sunnah, kemudian khutbah. Kalau hanya di situ kita maknakan, sebagaimana banyak negara-negara lain memaknakan Idul Fitri di situ, seperti di Arab. Di Arab itu Idul Fitri ya sholat sunnah 2 rakaat dengan khutbah, habis itu taqabbalallah, salaman, pulang selesai. Tapi kita tidak di Indonesia. Idul Fitri itu lalu ditarik bagaimana dia kemudian bisa menjadi sumber untuk membangun spiritualitas kolektif. Apa itu saling bermaaf. Jadi maaf itu kan bermaaf-maafan itu daya spiritual, dan itu kita perlukan sebagai satu bangsa. Ya tinggal ini. Lalu yang terakhir, yang kedua terkait dengan isu kemanusiaan adalah tahqiq as-salamil alam. Jadi Al-Azhar juga punya concern yang sangat kuat bagaimana mewujudkan perdamaian global, perdamaian. Dan ini juga menjadi isu bagi kita karena tidak ada satu bangsa yang bisa lepas dari apa yang terjadi di bangsa yang lain. Tidak ada satu benua yang bisa imun dari dinamika sosial politik, ekonomi yang terjadi di benua yang lain. Kita sudah menjadi satu syabakah, suatu jejaring yang sangat kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bapak Ibu saudara sekalian, itu
hal-hal yang saya sampaikan adalah sebagai bahan. Kiranya ke depan ketika kita bicara tentang pemikiran dan pengembangan penelitian keagamaan, ya kita jangan sampai terjebak pada apa yang dikatakan oleh ulama menjadi i'adatul kalam. Penelitian kita semakin banyak tapi tidak ada isinya. Kenapa? Karena dari satu penelitian ke penelitian lain itu hanya tontonan. Tontonan itu apa ya? Tontonan itu macam apa ya? Echo. Tontonan itu echo saja. Pukulannya cuma sekali, tapi kedengarannya sampai ratusan kali. Yang kedengaran berikutnya itu bukan isi, tapi hanya echo. Nah, kalau menurut sebagian ulama, ya, salah satu yang menyebabkan kita umat Islam sejak abad ke 18 dan 19 sampai sekarang ini relatif mundur dari sisi pencapaian intelektual, dari sisi termasuk juga pengembangan sains dan teknologi adalah karena kita cenderung membangun intelektualitas yang sifatnya itu i'adatul kalam. Jadi pengulangan repetisi yang tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Karena itu saya berharap dengan difasilitasi oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama ini akan lahir penelitian-penelitian yang baru yang memberikan kontribusi yang konkret, ya, terhadap hal-hal yang kita perlukan untuk menghadirkan wajah keberagamaan dan kebangsaan yang sehat di negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua dan terakhir yang saya sampaikan adalah selamat sekali lagi, dan UIN Mataram ini adalah kebanggaan kita semua. Saya berharap betul UIN Mataram ini benar-benar bisa menjadi tempat di mana orang-orang yang ingin tahu tentang Islam di NTB, ingin tahu tentang kontribusi Islam untuk NTB, tentang pengembangan pemikiran Islam, itu bisa datang. Mereka bisa belajar dan bisa berdiskusi dan membangun tradisi intelektual yang baru. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf agak panjang saya sampaikan. Selamat dan sukses untuk kita semua. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.